Hello girls, how are you? Aku pengen ngajarin kamu kali ini. Sebenarnya lebih sharing aja sih gimana cara aku ngatasin overthinking. Jujur ya guys, aku tuh masih overthinking. Tapi kalau misalkan aku udah burn out banget, aku ngerasa nggak bisa ngehandle itu lagi, aku ngejurnal, aku nulis. Makanya aku tuh selalu punya buku tulis, aku selalu punya buku-buku dan bukunya tuh lucu-lucu. Aku tuh paling hobi cari buku yang lucu-lucu sama pulpen yang enak karena biar aku nulisnya tuh mood, karena aku adalah tipe orang yang aku harus feel good dulu biar semuanya berjalan lancar. Oke, setelah kita milih buku yang lucu-lucu itu, aku ngejurnal di situ. Jadi biasanya buku jurnal sama buku manifest itu aku jadiin satu. Jadi perbedaan antara jurnal dan manifest itu adalah kalau misalkan jurnal itu lebih ke reality hidup kamu, kayak apa yang kamu rasain, apa yang kamu alami, dan gimana cara kamu mengevaluasi diri kamu setelahnya gitu. Sedangkan manifest itu adalah hal-hal yang kamu mau. Jadi itu kalau manifest itu selalu diawali dengan bersyukur dan berterima kasih gitu, ibarat orang berdoa gitu. Makanya aku juga percaya kalau manifest itu adalah berdoa. Makanya kita harus selalu yakin sama doa kita dan kita harus berprasangka baik kan sama Tuhan kita gitu. Jadi manifest tuh gitu. Biasanya kalau aku manifest tuh aku diawali dengan terima kasih gitu. Terima kasih hari ini aku badanku masih sehat, rambutku makin sehat, kulitku sehat, banyak orang yang mencintaiku, dan ini akan selalu terjadi. Terima kasih, keuanganku semakin stabil. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau misalkan ngejurnal itu bener-bener yang terjadi reality di hidupku hari ini. Kayak misalkan hari ini aku kesel sama Dini misalkan. Dini hari ini ngeselin banget. Aku tipe yang nulis nama di jurnal gitu. Jadi menurutku tuh lebih melegakan aku gitu. Jadi aku nulis jurnal, di jurnal itu kayak aku ceritain apa yang terjadi, apa yang bikin aku kesel, terus dari perspektifku. Kalau udah selesai, aku nggak baca ulang karena di momen itu aku masih emosional kan, aku masih emosi, jadi nggak. The next day-nya atau misalkan beberapa hari setelahnya, setelah kamu siap, biasanya setelah beberapa hari melewati permasalahan itu, perspektif kita tuh berubah gitu. Jadi baca lagi tuh, kamu baca, oh ya walaupun ada geli-gelinya dikit sama tulisanku sendiri, tapi aku baca dan aku evaluasi diri gitu. Jadi setelah aku udah nggak emosi lagi, terus aku baca ulang, aku tuh ngeliatnya tuh jadi lebih clear gitu. Jadi aku ngelihatnya itu bukan aku. Jadi seolah-olah aku tuh adalah pihak ketiga yang melihat permasalahanku sama Dini ini. Dan itu tuh lebih clear, rasanya tuh lebih wise. Kamu bisa lebih adil aja gitu melihat sebuah cerita atau keadaan gitu. Jadi dari situ tuh aku bisa memperjelas apa yang aku rasakan gitu. Aku ngevalidasi perasaanku, aku juga memahami keadaannya seperti apa, seperti itulah intinya. Setelah aku selesai nulis jurnal, ini tuh sebenarnya masalah percaya dan gak percaya sih. Jadi aku tuh percaya banget kalau apa yang kita ucapkan itu adalah sebuah manifestasi, even apa yang kita tulis gitu. Makanya sometimes kalau misalnya aku habis nulis jurnal dan aku ngerasa kayak penuh kebencian di jurnal itu, aku sobek, aku nggak keep jurnal itu, atau kalau nggak aku bakar, aku sobek-sobek, biar ibaratnya tuh kalau misalkan ada mantra buruk di dalam tulisanku tuh ya nggak jadi karmaku gitu, jadi aku buang gitu. So karena aku percaya energi ya, aku percaya apa yang kita lakukan itu akan selalu kembali kepada kita. Jadi itu kan di situ aku nulisnya energi negatif banget tuh, aku tulis, habis itu aku sobek, kalau nggak aku buang, pokoknya aku rusak, jangan sampai itu menjadi benda yang utuh gitu. Terus kan kalau misalkan kita ngomongin mindset, itu sebenarnya banyak banget mindset yang bisa kita gunakan untuk mengatasi overthinking. Tapi satu hal yang nampar aku, ya kan, itu adalah ketika ada orang yang bilang ke aku gini, waktu aku lagi curhat kan sama temanku ini, nah si temanku tuh bilang kayak, Dil, kamu tuh gak sepenting itu tahu untuk dipikirin sama mereka. Terus aku kayak, damn, iya juga sih gitu. Jadi kadang kita sebagai manusia tuh selalu ngerasa, aduh nanti kalau diomongin orang tuh gimana ya. Kayak kamu tuh siapa? Kamu sepenting apa sih di hidup mereka sampai diomongin tiap hari? Apakah mereka ngebiayain kamu sampai kamu tuh harus selalu mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan ke mereka? Kan enggak gitu. Satu-satunya orang menurut aku ya yang berhak, kayak orang-orang yang berhak untuk ngomongin kita tuh siapa? Ya paling deket orang tua kita, orang tua yang ngebiayain kita, atau suamimu, istrimu gitu. Ya karena harusnya itu yang paling tahu kamu kan. Jadi dari situ tuh aku benar-benar ketampar. Terus aku mikir, iya juga ya, aku nggak sepenting itu sih gitu. Udah dari situ tuh nggak ada pertanyaan tapi atau defensif, aku cuma mikir aja, bener sih. Terus nggak pernah overthinking ya. Damn, itu selesai. Itu mindset yang pertama ya. Catat. Yang pertama tuh journaling yang tadi aku ajarin. Yang kedua itu adalah mindset kamu tidak sepenting itu.
Oke, jadi kapanpun kamu ngerasa kamu menjadi pusat perhatian atau kamu ngerasa kamu sampai nggak bisa ngerasain dirimu sendiri karena kamu jadi pusat perhatian atau whatever is that, kamu langsung berpikir, oke, kamu nggak seperti itu, udah selesai. Tapi ketika kamu berpikir kamu tidak sepenting itu, bukan berarti kamu bener-bener nggak penting ya, kayak kamu jadi ngerasa nggak worth it, kamu ngerasa bukan suatu hal yang bisa dibanggakan, nggak gitu juga gitu. Konteksnya adalah ketika kamu overthinking, konteksnya adalah ketika kamu takut melakukan sesuatu. Ya udah, kamu gunakan mindset, oke, aku nggak sepenting itu lagian orang tuh sibuk sendiri, orang tuh punya agendanya masing-masing gitu. Terus ada mindset lagi yang ini tuh aku baca, istilahnya tuh stoic. Kita tahu dong stoic, kita adalah kontrol hal-hal yang bisa kita kontrol, dan nggak usah kamu mencoba mengontrol hal-hal yang di luar kontrol kamu. Intinya kan gitu stoic itu ya. Selanjutnya yang harus kamu pahami adalah setiap orang itu punya agendanya masing-masing. Mereka tuh sibuk sama hidup mereka. Pun kalau kamu diomongin ya kan, mentok-mentok itu aduh paling berapa sih, 5 menit nggak sampai, udah gitu doang. Karena pada akhirnya manusia tuh cenderung memikirkan dirinya sendiri. Beneran deh, manusia tuh cenderung egois. Jadi ya udah, kamu nggak usah merasa penting di hidup mereka. Just do it. Apapun yang sekarang kamu lakuin aja selama itu nggak merugikan diri sendiri dan orang lain. It's okay. Jadi yang penting kuncinya adalah tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Jadi jangan cuman defensifnya tuh, ya kan aku nggak ngerugiin kamu gitu. Ya kamu lihat lagi, apakah itu merugikan dirimu sendiri? Gitu. Jadi kayak harus balance, jangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke? Terus misal nih kamu masih ngerasa, aduh nggak bisa, aku masih overthinking, aku yakin pasti aku tuh diomongin. Ya udah, gunakan mindset yakinmu itu. Kalau misalkan kamu ngerasa diomongin, kalau misalkan kamu masih ngerasa aku udah yakin nih 100% aku diomongin, yaudah, yes, gunakan mindset yes, aku udah pasti diomongin. Terus apa kalau udah? Mindset ini tuh aku dapetin setelah waktu aku awal ngonten. Jadi waktu aku awal ngonten, aku tuh inget banget, ya namanya orang mau ngeraih suatu hal atau kita punya mimpi tuh pasti ada aja yang ngomongin, dan it's okay. Itu tuh kayak I've been there, aku di situ. Aku inget banget ini orang itu nge-tweet kayak kalian maunya dikasih motivasi sama orang gila atau apa gitu, aku lupa waktu itu. Terus aku kayak itu tuh deep banget dan aku tahu itu untuk aku gitu. Jadi ya sudah, dari situ tuh aku belajar cuman kenapa ya orang terdekat itu justru yang nggak ngasih support gitu-gitu. Dan aku tuh selalu mikirin lebih dalam, ya itulah efek dari overthinking. Makanya dari situ tuh aku langsung mikir, kayak butuh waktu sih sampai aku benar-benar sadar. Aku langsung berpikir kayak, oh iya ya, dia tuh udah pasti ngomongin aku. Ya terus kenapa? Omongan dia tuh juga nggak mempengaruhi apa yang lagi aku lakuin gitu. Justru aku yang membiarkan dia seolah-olah mempengaruhi aku. Padahal kan nyatanya enggak. Dia nggak punya kontrol apapun. Kecuali aku membiarkan dia punya kontrol terhadap hidupku. Dan aku memberi dia kontrol saat itu. Aku langsung sedih, galau, ngerasa kayak emang aku salah ya, padahal kan ini mimpiku. Padahal kan bener-bener aja, ini hidupku, mimpiku, aku yang atur. Tapi pada saat itu tuh aku gak percaya sama diriku sendiri. Keyakinan diriku terhadap diriku sendiri tuh bener-bener minus. Tapi yaudah, itu past, dan itu bikin aku belajar kalau ternyata salah satu cara menghadapi overthinking dan takut diomongin orang adalah ya udah berpikir kalau emang orang tuh emang ngomongin kita, ya terus kenapa? Apa yang akan berubah kalau diomongin? Kan nggak ada. Yang akan berubah itu adalah ketika kamu bener-bener ngedengerin omongan mereka. Itu tuh kan sebenarnya opini-opini atau validasi yang mereka berusaha untuk kasih ke kita kan. Tapi guess what? Opini mereka itu tuh gak sepenting opini kamu terhadap diri kamu sendiri. Dan apapun itu omongan mereka, itu gak sepenting omongan kamu terhadap dirimu sendiri. Opinimu, omonganmu terhadap dirimu sendiri itu lebih penting. Jadi tolong validasi dirimu sendiri. Ketika aku sadar aku punya power terhadap hidupku dan mereka sebenarnya nggak punya power apapun, itu benar-benar ngerubah cara berpikirku, jadi lebih berani untuk ambil risiko lebih besar, jadi lebih percaya diri juga, jadi lebih ngerasa, bukan besar sih, tapi lebih ngerasa kayak lebih yakin gitu. Jadi ngerasa kayak oh iya ya, sebenarnya mereka tuh nggak punya kontrol apa-apa, tapi aku yang ngebiarin mereka punya kontrol terhadapku gitu. Kamu tahu nggak sih, setiap kamu diomongin atau ada yang ngatain kamu inilah itulah gitu,
itu tuh omongan-omongan itu nggak akan jadi sebuah fakta ketika kamu tidak memvalidasi itu. Tolong berhenti memikirkan hal-hal yang ada di luar kontrol kamu ya. Jadi kamu fokus sama hal-hal yang ada di dalam kontrol kamu, apapun itu. Dan ketika kamu overthinking itu, either kamu mikirin masa depan sama masa lalu, ya kan? Gitu. Jadi masa lalu itu isinya cuma bikin kamu menyesal dan kamu nanti nggak ngelakuin progres apapun pada hari ini. Kalau kamu mikir masa depan terlalu banyak, kamu bakal khawatir dan kamu akan selalu ngerasa bisa nggak ya, sampai akhirnya kamu kehabisan banyak waktu, kamu ngerasa nggak melihat sebuah potensi gitu. Jadi jangan di sini, jangan di masa lalu ataupun di masa depan, karena ini di luar kontrol kamu. Jadi kita harus diantaranya, yaitu mikirin masa kini, masa lalu, masa kini, masa depan. Yang ini dibuang, fokus sama masa kini, saat ini, detik ini. Ketika kamu nonton video ini, fokus sama saat ini. Jadi itu dia adalah cara aku untuk mengatasi overthinking, menulis jurnal, beberapa mindset yang tadi udah aku share ke kamu, dan semoga itu bisa ngebantu kamu ya. Dan intinya kan ketika kita overthinking, apa tadi yang aku ajarin, kita memikirkan hal-hal yang ada di luar kontrol kita. Makanya fokus sama hal-hal yang ada di kontrol kamu sekarang. Terus kamu juga nggak usah mikirin masa lalu sama masa depan, itu di luar kontrol kamu. Apa yang di dalam kontrol kamu? Masa kini, saat ini. Kamu fokus lakuin yang terbaik. Apapun yang lagi kamu lakuin sekarang, lakuin aja. Itu menurut aku udah keren daripada kamu nggak mengambil keputusan sama sekali. Dan orang yang berani ngambil keputusan walaupun salah, it's okay. Jadi just do it gitu, nggak usah ragu. Aku di belakang kamu, lakuin yang terbaik, aku support, aku bakal tepuk tangan paling kenceng kalau kamu berhasil. Dan kalau kamu gagal, it's okay, tangan aku di sini, aku bantuin berdiri lagi, it's okay. Pokoknya perlu diingat, nggak ada yang lebih penting dari kamu. Jadi tolong, kalau kamu mau nolong orang lain, pastikan kamu tertolong dulu juga. Dan semangat ya untuk menjalani hari-harinya. Makin cantik, makin cakep, makin bahagia, makin sehat juga. Yaudah, terima kasih. Sekarang waktunya tidur. Kamu juga tidur. Good night.